3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Famous Channel for Islamic Youth. Saat ini kita akan berbincang tentang suatu produk yang mana yang membuatnya adalah kawula muda milenial yang semangat akan kewirausahaan dan menjadi sosok yang mandiri dengan produknya Wedang Herbal Care. Nah, bagaimana sih semangat beliau? Saya dengan Mas siapa ini? Ya, nama saya Muhammad Arif Aziz, biasa oleh teman-teman dipanggil Abe. Mas Aba, oke. Mas Aba ini Anda masih usianya masih muda. Kalau boleh tahu berapa usia Anda? 25. 25. Tapi sudah mampu menghasilkan suatu produk. Biasanya usia 25 itu kalau anak laki-laki, anak muda masih santai. Wafian, ya gitu kan. Nah ini kenapa Anda kok semangat membuat usaha ini? Apa alasannya ini? Ya, yang pertama memang saya itu dulu waktu kuliah itu memang senang bikin yang baru lah, intinya Inovasi, kita inovasi lah semacam itu. Jadi memang nggak suka ikut yang mainstream gitu, inginnya tuh selalu buat sesuatu yang ya harus beda dengan yang lain gitu. Something different with else. Gitu kan. Oke, membuat suatu hal yang beda dengan yang lain. Dan ini adalah produknya adalah wedang herbal. Ya. Ini produknya apa ini? Bisa diceritakan kenapa kok Anda membuat wedang herbal? Ini kenapa ini? Ya. Mungkin bisa ditampakkan di kamera ya. Wedang kesehatan herbal care. Wedang kesehatan herbal care. Ini ada dua varian. Yang pertama adalah yang 12 rempah, yang kedua ada 15 rempah. Awalnya saya dulu sebelum ini pernah banyak sekali usaha berbagai macam. Salah satunya juga termasuk sebelum ini saya pernah usaha rempah-rempah. Jadi tapi masih rempah basah. Rempah basah. Jahe dan lain sebagainya seperti itu. Tapi karena mungkin rempah basah itu mengalami penyusutan dan lain sebagainya atau biasanya mengalami pembusukan, akhirnya saya pindah bagaimana agar rempah ini awet. Lebih awet ya, tidak cepat expired, tidak cepat kadaluarsa. Akhirnya muncullah ide ini karena ini bahannya semuanya kering. Dari rempah yang sudah dikeringkan jadi lebih awet. Itu yang pertama. Yang kedua memang saya sejak saya kuliah itu tertarik dengan dunia rempah-rempah karena memang rempah itu menjadi ciri khas Indonesia gitu loh. Iya. Ini sesuatu yang kebanggaan Indonesia, ini harusnya bisa kita manfaatkan ya gitu. Oke. Dan ini coba bisa Anda tunjukkan ya. Bisa dibuka? Bisa. Oke. Bisa ditampakkan di kamera. Oke. Seperti ini ada kantong tehnya. Jadi lebih praktis. Mungkin teman-teman pernah dengar wedang uwuh. Wedang uwuh itu kan penuh gitu di gelas. Nah, kalau ini mungkin hampir sama dengan wedang uwuh tapi ada kantong, kalau bisa kantong teh lah. Jadi lebih simpel dan jadi bersih dan minumnya lebih mudah. Oke, wedang uwuh. Dan ini kreatif sekali ya, ada kantongnya ini. Kantongnya bagaimana cara membuatnya ini? Kalau semua bahannya saya sementara ini masih beli satu persatu, jadi terpisah. Satu persatu. Jual terpisah, kemudian saya racik sendiri dan lain sebagainya. Oke. Jadilah seperti ini. Oke. Bisa dilihatkan di kamera ini kantongnya. Pemirsa, ini ada kantong seperti teh celup ya. Tapi ini adalah rempah-rempah. Ya, ini isinya rempah-rempah. Ini rempah-rempah ya, bisa ditampakkan di kamera. Ini adalah kantong dari wedang herbal ya, wedang kesehatan. Seperti teh celup. Mewah kayak gitu, tampilannya mewah. Dan ini sudah ada gula batunya ya. Jadi tidak usah pakai gula lain. Sudah tidak usah pakai gula lain. Oh iya. Ini asli berarti ya, sudah. Oke. Ini berarti rempahnya isinya apa aja kalau boleh tahu ini? Rempahnya untuk yang merah ini ada 12. Yang pertama ada kayu secang, kemudian ada kayu manis, cabai Jawa,
kapulaga, kemudian ada lada hitam, Oh, ya ya. lalu ada jahe merah, jahe emprit, serai, kemudian ada daun pandan, Oke. ada daun cengkeh, cengkehnya sendiri, kemudian satu lagi bunga lawang atau peka. Oh, peka. Ini saya mencari bunga lawang itu agak sulit Iya, memang agak dan sulit. mahal. Terus yang hijau ini ada tambahan 3. Ya, Ini ya, ada daun kelor, daun sirsak, dan daun salam. Jadi Daun kalau kelor ini yang hijau ini mungkin lebih tepat untuk yang sepuh-sepuh, yang punya sepuh-sepuh. kolesterol, diabetes dan lain sebagainya. Oke. Ini bagus untuk menurunkan kadar itu tadi. Oke, pemirsa, ini cocok yang untuk usia di atas 40 tahun ya. Ini Anda perlu menjaga kesehatan dengan produk minuman herbal yang efeknya tidak terlalu banyak zat kimia. Memang tidak ada zat Tidak ada zat kimianya kimia. gitu. Langsung back to nature kayak gitu. to nature. Nah, ini kantongnya ini rempah-rempah ada kayu secangnya ya ini ya. Ya, ada kayu Ada gula batunya. Nah, oke. Dan ini berapa harga per kemasannya ini? Untuk yang merah sekarang 12.000, Oh, 12.000. yang hijau ini 14.000. Oke, bisa Ya. ditunjukkan yang merah ini ke kamera. Yang merah ini Oke. Kamera bisa ditunjukkan. Nah, itu ada 12 rempah. wedang kesehatan herbal Herbal care 12 rempah merah ini. Ini ciri merahnya karena ada jahe empritnya ini ya. Oke. Ada jahe merah, jahe emprit. Oke. Ini apakah usia di atas 40 juga boleh minum ini? Boleh, sama saja Boleh, sebenarnya. sama saja. Oke. Oke. Berarti untuk anak-anak cocok nggak ini? Boleh, aman insyaallah. Aman untuk segala usia. Aman Bayi untuk segala juga- usia. bayi jangan. Jangan. Kalau bayi jangan. Bayi jangan kayak gitu. Nah, ini kreatif sekali. Anda menggunakan rempah-rempah yang original, produk asli dari Indonesia. Karena kalau rempah-rempah itu Indonesia itu banyak ya. Oke. sekali. Ini Anda mendapatkan bahan-bahan rempah-rempahnya itu dari mana? Untuk sementara ini campur ya, ada yang saya beli online, juga ada saya punya beberapa teman di Gunung Wilis sana. Jadi Iya. di wilayah Ngetos sana untuk daun cengkeh, dan cengkehnya saya ambil langsung dari petani sana karena memang saya punya teman di sana. Untuk yang lain masih online. Ini bahannya walaupun rempah-rempah tapi mahal ya. Iya. Ada cengkeh, Ada bunga cengkeh. lawang. Ini seperti khas Arab saja ya, yang menambah suasana kehangatan di dada gitu loh. Minumannya maksudnya Iya, kayak iya. gitu. Nah, itu. Dan ini kemasannya ini Anda kerjakan sendiri atau sudah punya karyawan? Untuk sementara ini saya sendiri, tapi saya bersama teman-teman, jadi semacam perkumpulan gitu. Saya coba bersama-sama membangun. Jadi saya juga membagi, ada yang bagian produksi, ada yang bagian marketing. Oh, oke. Gitu. Jadi juga mengajak teman-teman untuk ya ayo kita bareng-bareng berwirausaha. Sesuai dengan fitrah manusia adalah kolaborasi. Kolaborasi, Ya. gitu. Oke, ini produk yang sangat inovatif. Sebenarnya anak-anak muda Nganjuk ini ya, ini kreatif-kreatif. UMKM-nya itu luar biasa. Yang ini yang perlu, yang para pihak UMKM ini perlu untuk menggali dan merangkul ini. Bagaimana mendapatkan PIRT, kemudian menuju sertifikasi halal. Ini yang harus dirangkul pada anak-anak muda seperti ini untuk produknya itu lebih berkualitas lagi kayak gitu. Nah, ini bagaimana cara penyajiannya kayak gitu. Ya, penyajinya simpel sekali Ya. karena memang sudah dengan kantong ini kita taruh di gelas, kemudian gulanya dimasukkan, kemudian pakai air mendidih 200 ml, tuangkan, kemudian tinggal aduk saja. Sudah ditutup, ditunggu beberapa saat agar rempahnya agak meresap. Sambil juga agar airnya agak dingin kan, nah, minumnya agar Minumnya dingin apa pas panas? ini kalau enaknya? yang enak ya kalau waktu masih panas. Masih Jadi nanti panas. langsung Dan ini ditutup. higienis ya. Higienis. Ada kantongnya ya gitu. Iya, bersih. Nah, satu kantong itu bisa untuk berapa cangkir? Karena kita kalau lihat gulanya ini hanya untuk satu gelas ya. Tetapi kalau satu kantong ini bisa untuk satu teko sebenarnya. Satu teko itu masih hanya saja mungkin perlu menambahkan gula jika suka Gula ingin yang, agak manis. gula yang asli pemirsa. Ya, Jangan gula begitu. Yang gitu. Oke, luar biasa ini kreativitasnya.
Bagaimana ini sudah menjalankan usaha wedang kesehatan herbal care ini sudah berapa lama Mas Aba? Karena ini masih baru sebenarnya, saya baru sekitar 1 bulan untuk membangun ini. Karena sebelumnya sudah sudah punya usaha macam-macam gitu. Sebelumnya pernah jual rempahnya saja, mentah belum terolah. Nah kemudian mungkin karena ya ingin berinovasi saja, akhirnya April kemarin tanggal 20 kita launching bersama teman-teman itu. Prosesnya panjang ternyata. Yeah. Prosesnya panjang pemirsa ini ternyata, karena ini berawal dari Mas Aba itu dari rempah yang basah, tapi kemudian rempah basah itu kok expirednya cepat ya. Cepat. Terus kemudian bagaimana menghasilkan suatu produk yang kreatif dengan menjadikan yang kering dan akhirnya menjadi minuman seperti halnya wedang uwoh kayak gitu. Di sini pun juga ada kayu secangnya gitu. Ini kayu secang ini juga sulit nggak didapat ini bahannya? Untuk kayu secang mudah. Yang agak sulit itu justru gula batunya. Gula batu. Bagaimana ketika barang itu langka itu didapat, itu solusi Anda bagaimana? Ya akhirnya cari terus. Sebenarnya banyak, hanya saja mungkin di sekitar Nganjuk ini masih kurang begitu. Jadi kayak gula batu itu banyaknya di sekitar Jogja dan Cirebon, jadi mungkin jauh, akhirnya harga itu juga jadi agak itu yang jadi kompetitif. Berarti ini artinya Anda harus berselancar di dunia medsos ini untuk mendapatkan bahan-bahannya seperti itu gini kan. Dan ini bagaimana dengan PIRT-nya? Ini sudah belum? Sementara belum, tapi prosesnya akan segera ke sana karena saya juga sudah pernah mengurusi PIRT karena dengan teman-teman, jadi insya Allah mungkin 1-2 bulan lagi kita akan. Iya, karena PIRT kan juga nggak ribet ya, sehari aja sudah langsung kita dapatkan PIRT kalau sekarang ya. Terus kemudian menuju sertifikat halal. Karena nanti next kita kedepannya Jawa Timur ini akan menjadi sentra produk halal dan kita juga harus mendukung programnya Ibu Gubernur kita kayak gitu. Nah ini seperti ini ya, kayu secang ini kan saya tahunya itu kan ungkul gitu ya. Nah itu bagaimana kok bisa menjadi serbuk, itu gimana? Kita cacah, kita cacah untuk sementara ini karena memang masih produksinya sedikit, kita manual saja mencacahnya. Mencacahnya pakai apa? Pakai pisau atau pakai ada pisau, kadang juga pakai gunting juga bisa. Jadi guntingnya besar banget, jadi pakai pisau. Jadi semuanya kita cacah jadi lembut seperti itu agar bisa masuk ke sini. Jadi agar bisa masuk ke kantongnya ini semuanya harus dicacah. Berarti gini, seperti itu perjuangan sekali loh. Kenapa Anda nggak pakai langsung yang pasrah kayak gitu aja? Itu kan lebih artinya nggak memakan tenaga yang lebih gitu lah. Iya, nanti ke depannya mungkin kita malah ingin cari mesin yang bisa lebih mudah. Kemudian juga agar mungkin ini kita pasti akan terus berlanjut. Termasuk inovasi juga agar lebih mudah untuk mengemasnya. Jadi nanti agar bahan itu menjadi lebih lembut lagi. Jadi dimasukkan lebih mudah. Iya, lebih artinya dari segi tenaga pun itu termasuk biaya produksi juga. Anda juga harus memperhitungkan itu gitu. Betul sekali. Dan ini marketingnya lewat mana ini? Online tentunya, karena memang itu menjadi kemudahan sekarang. Kita nggak punya toko fisik, tapi ternyata toko online-nya banyak gitu. Nggak punya toko fisik, toko online-nya banyak. Memang sekarang kan memang harus dekat dengan dunia online. Zaman digital guys, ya gitu. Kalau nggak bermain di online kita akan ketinggalan. Gitu. Sejauh mana ini? Apakah semuanya online? Apa masih konvensional juga pasti dipakai? Kita semi konvensional juga, termasuk menawarkan ke orang. Ya sementara ke lingkungan terdekat dulu, teman-teman yang penting. Karena memang masih baru opening ya, yang penting orang-orang tahu dulu bahwa saya punya produk ini. Begitu. Artinya begini, tahap awal adalah memperkenalkan bahwasannya ada produk herbal care. Wedang kesehatan herbal care. Paling tidak ini sudah memasyarakat terlebih dahulu ya kayak gitu. Itu adalah tahap awal. Gitu. Nah, sekarang begini. Bagaimana dengan keamanan stok yang Anda punya? Apakah selalu stok itu setiap hari produksi terus atau bagaimana?
Iya, sementara ini mungkin memang belum, karena memang juga masih kita marketingnya masih pelan-pelan. Jadi produksinya mungkin sekitar 3 hari sekali kita produksi. Untuk stok, alhamdulillah selalu bisa. Jadi kita produksi langsung bisa terjual, kemudian langsung kita beli bahan lagi. Oh iya, Selalu cash continue. flow-nya berjalan. Cash flow-nya berjalan. Nah, ini adalah sosok yang inspiratif sekali ya, anak-anak muda ini. Kalau boleh tahu ya, Anda dulu sekolah di mana? Saya kuliah di Tulungagung. Di Tulungagung, Win. Ya, di UIN Tulungagung sekarang. Win Dulu Tulung- IAIN. Iya, dulu IAIN, sekarang Win Iya. Tulungagung. Nah, jurusan Anda apa? Jurusan Anda ekonomi syariah atau apa ini? Bukan, saya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi yang namanya usaha ekonomi itu memang semuanya semuanya perlu ya. Ya memang hobi, tadi suka di organisasi dan lain sebagainya, termasuk Tulungagung itu wirausahanya sangat bagus. Jadi saya tertular di sana karena memang bergaul di Ini sana. adalah pengaruh pendidikan luar Iya. pendidikan informal ya, luar sekolah. Iya, ini di ya, luar kayak sekolah. gitu kan. Di sana wirausaha sangat tinggi sekali, termasuk saya juga pernah ke Blitar. Di Blitar itu kan banyak sekali UMKM-nya yang sangat maju ya. Saya jadi termotivasi, ini saya bawa ke Nganjuk harusnya gitu. Ada semacam keinginan seperti itu. Oke, mengambil sesuatu yang baik. Iya. Ya, gitu. Oke, untuk keadaan yang lebih baik lagi. Ya. Ini suatu inspirasi yang menarik ya dari kaula muda kita. Memang kita harus move on ya gitu ya. Move on dengan apa yang terjadi, selalu berinovasi. Nah, ini terakhir. Motivasi Anda gimana nih tentang produk ini, dan juga bagaimana motivasi Anda terhadap teman-teman yang seusia Anda agar bisa mengikuti jejak Anda membuat produk kayak gitu? Pertama, saya ini memang orang yang tidak suka ikut arus begitu. Jadi melihat sesuatu itu Menantang arus apa ikut arus? yang menantang gitu. Menantang arus. Jadi akhirnya seandainya kalau anak-anak hari ini kan inginnya kerja, diajak usaha itu susah sekali begitu. Jadi itu, ini justru peluang bagi saya. Oh, iya. Jadi ketika yang lain kebanyakan ingin kerja, jarang yang berusaha, itu justru peluang bagi saya, dan ya ini yang harus saya ikuti. Yang kedua adalah idola kita semua, Nabi Muhammad itu waktu pertama kali hijrah ke Madinah kan yang yang dikunjungi pertama adalah pasar. Pasar. Nah, itu saya Rasulullah adalah entrepreneur termotivasi. sejati ya. Saya termotivasi dengan itu begitu. Oke. Anda banyak wacana ini. Ini maksudnya. Oke. Berarti begini ya, artinya lebih suka menjadi mental seorang pengusaha daripada mental karyawan gitu ya. Ya walaupun jadi karyawan ya nggak apa-apa sebenarnya bagi dulu saya. nggak apa-apa, tapi akhirnya jadi entrepreneur Entrepreneur gitu. juga boleh, gitu. Belajar dulu semuanya. Oke. Iya. Sekarang motivasi Anda pada teman-teman. Motivasi Anda terhadap produk ini. Ya, keinginan saya adalah rempah-rempah itu bisa berkembang lebih pesat lagi, karena ya itu tadi, ini menjadi kalau dulu di zaman Belanda kan yang bikin mereka betah itu ini gitu loh, mereka Ini bisa mengungkap kaya. sosok histeris penjajahan Belanda nih ya. Pengaruhnya adalah Lah rempah-rempah. kita yang punya kok nggak bisa mengembangkan ini Iya. begitu. Ya harusnya kita yang punya, kita bisa ambil di mana di Indonesia banyak, ya harusnya kalau bisa ya go internasional kalau Iya, go. inginnya. Ekspor Gitu kita. kan. Ini Anda ini banyak sekali wacananya tentang sejarah, bahkan memang sejarahnya Rasulullah, kita anak muda harus memakainya kayak gitu. Apalagi Anda juga ini terinspirasi dari, mungkin Anda belajar sejarah tentang penjajahan waktu Hindia Belanda ini, masalah rempah-rempah yang tertarik mereka ke Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Aba gitu.
Dan para kaula muda, Anda semua harus berkreasi bagaimana menciptakan suatu produk juga dan menjadi seorang pengusaha yang mandiri dan selalu berinovatif dengan apa yang ada di lingkungan, sehingga apa, menghasilkan suatu yang nilai yang lebih pada diri kita, agar apa, masa depan kita lebih baik dan kesejahteraan bangsa Indonesia juga akan lebih baik. Oke, terima kasih Mas Aba atas waktunya ya. Semoga bincang-bincang ini bisa memberikan informasi dan inspirasi kepada semuanya. Oke, dari kami di Famous Channel for Islamic Youth, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.